kasih sudah hadir ke acara apa sih ini, rame banget. Apa? Rame banget loh, lebih rame dari diskusi buku gue. Bulan lalu di sini. Jauh banget. Ujian nasional lu kan, ujian. Lagi ujian nasional, ya. Sirik gitu. Oke. Ini sih ceritanya gimana ya, kalau misalnya bukunya kayak gini nih, nggak mungkin ya pembahasannya terlalu yang sastrawi banget dan terlalu formal gitu ya, terlalu kaku gitu ya. Dan lu juga nggak kaku, lu fleksibel kan orangnya. Fleksibel banget. Ini kurang sastra aja nih. Oh gitu. Ini bukan sastra ya. Sastrawi ya. Ya gimana nih, maaf nggak apa-apa kan nih? Nggak apa-apa. Nggak apa ya. Kita bahasnya Menurut John tidak. M. Chu nggak boleh. ATU. Menurut Enggak, John M. Chu juga saudara Wicked kan. oh iya lupa gue. Ya oke. Thank you banget yang udah hadir. Ini jadi kita kayak sosok talk show aja kali ya. Jadi di talk show ini ceritanya talk show apa nih? Diskusi kontemporer. Kontemporer. Aduh agak saru ya kalau bagian takut. Jadi ini bayangkan ini talk show dan artis yang hadir ini ya siapa ini, Lele Laki yang kali ini akan membicarakan bukunya. Sebenarnya buku puisinya sudah terbit tuh bulan Juni ya 2024 dan sudah didiskusikan di beberapa tempat, bahkan sampai ke luar kota juga ya, sampai ke Jogja, Bandung. Kenapa? Tangerang, Jabodetabek ada lah ya. Tapi kenapa malam ini kita mau membicarakannya lagi? Selain karena buku ini memang layak untuk dibicarakan ya, penting. Ini penting loh menurut gue yang cheesehead ini. Menurut gue ini penting ya. Ada aura Veniros gitu ya. Ada aura Veniros. Iya. Selain ini penting, ternyata momentumnya adalah buku Akika Ya Eike ternyata tembus ke cetakan kedua alias cetul. Yeay, selamat buat Anagram dan juga Lele. Tapi aku pengen buka diskusi ini dengan cerita nih, Le. Oke, apa itu? Jadi gini, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu berarti ya, 3 tahun lalu, aku masih inget banget waktu itu Juni 2022 malam, di malam yang dingin di Juni 2022 ada seorang waiter ramai membawa gembolan naskah, tumpukan kertas puisi katanya, digempol pakai apa tuh namanya, klip sama dia, tebel, dan dia dengan lembut dan manjanya menghampiri aku dan teman-teman. Tolong dong, ini minta tolong baca ini nih naskah manuskrip puisi. Oh, manuskrip puisi. Akhirnya dibagikan ke teman-teman gembolan naskah itu. Saat itu judulnya Akika Ya Akika. Kami baca dan personally aku mikir kayak, wah ini puisi yang menurut gue, wah ini gue banget nih, karena memang dia puisinya tuh seru gitu, puisi yang santai, asik gitu, yang ya itu tadi nggak sastrawi banget, yang maksudnya yang puisi yang bikin gue jatuh cinta karena apa? Ini puisi jujur banget nih, gitu. Tapi ada ketakutan karena si waiter atelier ini dia dengan matanya yang menyala ya, ada api di matanya lah gitu. Dia bilang, gue menerbitkan ini katanya. Bagus, tapi personally waktu itu aku inget banget ada perasaan takut, cemas, karena gimana ya nanti penerimaan orang-orang di society yang sangat heteronormatif dan sangat homofobik ini gitu. Ini nanti ini orang diapain ya, kasihan banget, udah mah mukanya lugu, badannya kurus krempeng kan, kayak ini orang nanti diapain, kasihan banget, tapi kayak mimpinya besar. Dan ternyata 2 tahun kemudian bukunya terbit
ya. Ini dia ya, pas banget 2 tahun, Juni loh. Itu Juni dan ternyata terjual ya, semua habis di cetakan pertama habis, akhirnya cetak ulang. Tepuk tangan buat si waiter atlet cermai itu. Ladenis ya. Ladenis atlet cermai yang akhirnya berhasil menerbitkan buku puisi pertamanya, debut dan sampai cetak ulang. Kalau nggak salah tuh, bener gak ya? Kalau aku nggak salah dengar tuh kayak sekitar sebulan ya, udah terjual. 1 bulan dulu, 1 bulan setengah. Oke, luar biasa sekali. Puji Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi buat Lele, Aldiansyah Azura dan juga penerbit Anagram. Jadi ini mungkin penerbit Anagram ada perwakilannya juga di sini, ada Doni. Mungkin udah sering mendengar ini kali, udah basi, tapi aku mau ngomongin lagi. Terima kasih atas keberaniannya untuk menerbitkan buku apa ini? Buku apa nih? Buku apa? Perhemongan. Buku Perhemongan. Duniawi internasional. Yang akhirnya apa namanya? Masuk ke dalam ini nggak, mapping sastra Indonesia. Waduh, takut. Terima kasih banget, ini keren banget ya, itu bold move gitu ya. Dan kita udah bersama penulisnya di sini. Mau tanya, gimana perasaannya cetak ulang, itu satu. Dan kedua, apa bedanya sih dari yang cetakan pertama? Oke, halo teman-teman. Salam kenal, aku Aldiansyah Azura, tapi biasa dipanggil Lele. Terima kasih udah datang. Terima kasih juga buat teman-teman Ojo Chaos, buat Mas Asro dan Mas Ruang, buat penerbit Anagram, Bang Doni, Kak Dias juga. Tadi udah disampaikan sama Barjan. Apa ya? Kayaknya yang aku nggak bisa selantang ini gitu untuk meneriakan Akika ya Eike gitu kalau nggak ada penerbit Anagram waktu itu. Jadi terima kasih banyak. Perasaan cetak ulang kaget sih, karena kaget serius karena nggak expect apapun bahwa misalnya penerimaannya begitu. Karena benar kata Barjan, awal mau nerbitin Akika ya Eike tuh agak diliputi ketakutan dan kecemasan gitu ya. Ini penerimaannya bagaimana? Apakah nanti tiba-tiba atletik dulu itu formal? Kan aku takut. Oh ini nih sarang gay, bakar, takut. Lempar bom molotov gitu kan, takut. Gitu macam-macam sih. Belum lagi waktu itu memang kondisiku aku belum melelak ke keluarga. Jadi banyak banget pertimbangan, tapi pada akhirnya ya udahlah, iris gitu. Strategiku adalah tanpa strategi gitu. Jadi salon gitu kan. Ya jadi pas ini ternyata masuk ke cetakan kedua, ya itu kaget gitu. Dan itu diiringi banyak hal sih, Jan, sebenarnya diiringi beberapa event di kehidupan realku juga gitu. Kayak kalau di keluarga ya pada akhirnya itu kayak pas deh Juni, setelah cetak ulang itu wacana cetak ulang itu buku saya ternyata masuk radar keluarga ya. Jadi mau nggak mau coming out gitu ke nyokap. Jadi kayak itu momen yang sangat besar buatku. Jadi kayak ya dia mengiringi gitu, jadi kagetnya 2 kali lipat gitu. Takut gitu. Ada dapat momen puitik tuh ya. Momen puitik banget tuh ya. Iya, habis pentas jam 1 pagi. Jadi kamu itu apa nak gitu. Aku adalah bayangan terburukmu mah gitu kan. Tapi sudah aman ya, sudah bahagia. Gitu sih, Jan. Terus yang beda, tidak ada yang berbeda kalau secara isi puisinya, tapi ada yang menemani gitu. Jadi kalau teman-teman belinya kebetulan yang cetakan kedua, di belakang itu ada QR code yang kalau di scan isinya itu menu makanan atau lir. Enggak, bukan.
Bukan. Current discount itu isinya e-book lah atau chapbook yang isinya ada 15 puisi. 10 puisi itu adalah hasil remix dari puisi-puisiku yang ada di Akikaya Eike dan diremix oleh 10 orang berbeda. Dan itu teman-temanku, 8-nya queer, 2-nya teman hetero. Kenapa tetap ada teman hetero di sana diajak? Karena juga aku mau ngomongin soal allyship juga gitu, sekutu lah ya. Bagaimana dalam pergerakan pun kita tetap butuh keterwakilan gitu dari teman-teman yang mempunyai posisi yang lebih aman, sebenarnya begitu. Jadi pergerakannya pun jadi bareng-bareng, nggak eksklusif lagi gitu, untuk inklusivitas itu lagi gitu. Tapi tetap dominan queer, karena ya tentu yang lebih berhak untuk bersuara di ruang itu ya teman-teman queer gitu. Dan aku usahakan representasinya yang belum ada di mana nih namanya, buku Akikaya Eike gitu, ya aku hadirkan di sana gitu. Teman-teman misalnya biseksual, teman-teman spektrum aseksual kayak gitu, spektrum AIDS, aku libatkan gitu karena mau ngasih mereka juga ruang yang sama gitu. Jadi kita bareng-bareng bergerak. Jadi dan 5 puisinya itu 5 puisi baru kayak From the Closet. Jadi kalau Taylor Swift punya From the Vault, aku punya From the Closet sayang gitu. Kamu lebih ke closet? Bukan closet lemari dong. Lemari, oke. Closet, aku closeted kan. Closet banget. Gitu. Aku manly gitu. Ya pada akhirnya sebenarnya Akikaya Eike Rumpi Version, sebenarnya judulnya Akikaya Eike Rumpi Version. Akikaya Eike Rumpi Version lahir sebenarnya juga dalam bentuk solidaritas kali ya, solidaritas dalam perjuangan gitu sih, dalam pergerakan itu. Tapi gue suka banget sih sama si konsep remix ini gitu, kayak ini anak culture banget sih. Ini kenapa? Apakah emang dapatnya lu idenya itu dari musik gitu? Akhirnya dapat itu remix itu kan, kalau album kan ada deluxe ya. Iya. Dari situ dapat. Sebenarnya dari situ. Karena memang Akikaya Eike sendiri kan banyak terpengaruh dengan pop culture ya. Iya. Karena ya kalau teman-teman mungkin udah baca, di dalamnya banyak ya banjir referensi pop gitu. Yaitu juga karena aku ingin memberi penghormatan atau homage ke pop culture yang nemenin aku selama proses penerimaan diri itu gitu. Nah kebetulan pas ini cetak ulang, karena aku yang kayak ya, excited gitu kan, jadi bikin sesuatu apa ya gitu. Ya kepikiran tuh yang in pop culture atau di musik kan, kalau lu let's say laku atau apa tuh ada yang deluxe version. Nah, pas banget waktu itu lagi ada Brad I'm everywhere I'm so Julia gitu kan. Ada Brad Aposka tuh yang putih, terus ada Brad yang remixnya. Ya udah akhirnya cocok kayaknya gitu sih. By the way, salah satunya yang terlibat sebenarnya Barjan juga, orang dalam ya. Orang dalam. Jadi aku Ella yang baik kak. Apa? Aku Ella yang baik. Kita lihat ya, percobaannya kan 5 bulan kak. Ada probation. Ada probationnya. Probation allyship ada ya. Oke, jadi bagi yang belum tahu, ada yang belum baca bukunya? Oke, jadi bagi yang belum tahu, ini kisi-kisi dikit aja kali ya. Jadi Akikaya Eike itu adalah kumpulan puisi Ardiansyah Azura, berisi 48 puisi. 48 ya? 48 puisi. Enggak, gue lupa ya. 48 tadi gue hitung. 48 ya. 48 puisi. Oh, no, 49. 48 ya. Sebenarnya aku sih selalu bilang 48 plus 3. Oh, 48 plus 3. Karena
yang playlist itu aku anggap Oh, puisi. itu anggap puisi. Oh, menarik ya. Iya. Jadi playlist adalah puisi. Iya, puisi non teks Oh, aku. Jadi kalau misalnya mau flirting sama lu kirim playlist bisa ya? Boleh Karena nggak? sama kayak puisi, equivalent puisi. Sama ini aku suka menseleksi lewat playlist kan. Jadi Oh, jadi Anda cukup selektif ya? Lekong ini lucu sih nanti. Selera musiknya apa ya? Gitu. Wali gitu ya? Iya, nggak apa-apa, aku suka Wali kok. Oke, jadi bagi yang belum tahu, jadi ini adalah buku kumpulan puisi Aldiansyah Azura yang pertama. Ada 51 puisi, dan kebanyakan itu isinya tentang ya pengalaman personal, pengalaman pertumbuhan, journey penulisnya sendiri tentang bagaimana dia menjalani hidup. Dia adalah gay kan, dia seorang gay dan ya jadi cukup personal, dan yang bikin gue sebagai temennya terharu adalah penerimaan yang gue tahu, yang gue dengar, yang gue baca itu banyak banget orang-orang pembaca dari komunitas LGBTQ+ yang merasa terwakilkan, yang dari sini bisa tercermin banget kalau memang karya sastra, terlebih puisi yang ditulis oleh penyair LGBTQ+ itu masih sangat underrepresentatif. Aku lihat mungkin bisa dilihat juga secara mudahnya di review Goodreads. Iya, aku simpulin dari situ sih. Mereka merasa kayak apa ya? Aku merasa sangat grateful, sangat kayak seneng banget gitu, dan aku rasa ini penting. Karya ini terus dibicarakan dan akhirnya nanti melahirkan banyak penyair-penyair dari komunitas LGBTQ+ yang baru, dan juga mengetuk kesadaran para penerbit nih untuk coba lebih berani lagi gitu. Kayak anagram ya. Nah, ada apa yang gue tanyain soal penerimaan itu kan, lo kaget ya, lo sendiri kaget ya kalau ternyata penerimaannya oke. Bahkan dari yang misalnya gue CSET, teman-teman CSET gue juga suka memuji karya itu gitu. Tapi tetap gak sih lu menemukan apa namanya? Ya menemukan misalnya respons atau insight yang menurut lo itu masih sangat heteronormatif atau masih sangat homofob, meskipun mungkin agak-agak tertutup ya, mungkin nggak terlalu yang gamblang, tapi tentu sebagai sensitivitas seorang penyair itu pasti tahu kalau oh ini sebenarnya dia masih heteronormatif nih. Itu gimana dan gimana lo menyikapinya kalau itu masih ada? Kamu mancing kasus yang mana? Oh nggak banyak ya? Ya misalnya mungkin dalam diskusi-diskusi terbuka atau tertutup gitu. Thanks God sejauh ini sebenarnya nggak ada yang terlalu bagaimana. Tapi mungkin ada ya beberapa yang mungkin masih aku tahu sih mungkin responsnya sebenarnya positif terhadap buku itu, tapi ya tadi yang kan heteronormatif kadang tidak disadari gitu, pengaruh-pengaruh atau bias-bias itu ya. Jadi sebenarnya kadang ada juga gitu, misalnya apa ya, aduh takut tuh direkam lagi. ya adalah yang misalnya kayak ingin melepaskan misalnya Akika Eka ini dari isu atau politik identitas misalnya gitu. Walaupun mungkin bisa, tapi ya bisa aja sebenarnya gitu. Tapi kadang juga apa ya namanya ya, kan jadi justru mungkin teman-teman queer bikin karya ya untuk itu gitu, untuk mengkampanyekan hak-hak kepentingan teman-teman LGBTQ yang selama ini masih perlu diperjuangkan gitu. Mungkin saja seandainya itu bisa
dilakukan kepada teman-teman yang mempunyai power lebih besar. Pertanyaan itu mungkin akan lebih bisa diterima dengan baik gitu, karena ya ada banyak hal yang bisa diomongin pada akhirnya ketika misalnya non queer ya atau non minoritas gitu, bisa ngomongin eksplorasi bentuk, bisa ngomongin apa eksplorasi, bahkan mereka bisa eksplorasi tema gitu. Kurasa teman-teman heteroseksual punya keleluasan itu pada akhirnya gitu. Tapi teman-teman queer yang menulis tentang tema identitas, mengapa menulis itu? Karena memang penting dan forever itu akan selalu melekat pada dirinya. Kenapa? Karena hak-hak yang seharusnya didapatkan belum ada nih gitu. Jadi akan sangat penting melekatkan identitas di karya-karya teman-teman queer atau teman-teman minoritas gitu. Ya, it's unfair gitu juga misalnya. sih. Kalau misalnya kalau misalnya penulis hetero gitu, dia bisa membingkai urusan personal gitu, masalah personal di tulisannya gitu, tanpa mempermasalahkan kadang ya udah gitu, kita bicarain personalnya aja. Soal estetik belakangan, tapi ada juga kan yang giliran penulis queer mungkin itu jadi personal nih, gimana kalau kita bahas estetikanya aja, mungkin ada yang seperti itu juga. Tapi pada akhirnya aku menanggapi itu juga dengan padahal santai sih, karena juga udah ngobrol sama yang bersangkutan gitu, maksudnya klarifikasi cong, takut gua di tapi kita nggak name drop. Nggak ada name drop, love you. Enggak. Udah kok bang, aman bang. Santai aja sih sebenarnya, karena pada akhirnya juga diriku paham gitu bahwa pun orangnya juga ya nggak gimana gitu. Ada intensi juga untuk belajar gitu, untuk mengerti mengapa ada ketidaknyamanan itu misalnya gitu. Itu sih yang kadang juga aku masih respect. Jadi selama diskusi sih kebanyakan nggak ada ya. Malah itu yang aku kaget karena beberapa diskusi beberapa pembicara yang mengiringi atau yang datang pun itu juga banyak banget yang teman-teman hetero gitu, abang-abang, teteh gitu. Ya justru menyambut dengan baik gitu. Ya karena yang puisi lo bagus juga sih. Takut, makasih loh Kak. Jadi gitu, gitu sih ya tuh. Oke, tadi gue mau ini kan banyak banget puisi-puisi yang lo memilih diksinya dengan bahasa Binan ya. Dan itu gue suka karena itu adalah salah satu rebel perlawanan lo ya, perlawanan lo menggunakan bahasa gitu. Lo kayak merebut ruang lewat bahasa gitu, dan bahasa Binan itu gitu. Apa sih yang memantik lo awalnya untuk menggunakan bahasa Binan, dan apakah penggunaan bahasa Binan ini gitu yang juga masih sangat jarang ya di puisi gitu, apalagi yang diterbitkan saja jarang gitu, apalagi yang belum diterbitkan gitu. Apakah ini akan menjadi Oke, ini mungkin bukan cuma soal estetik ya. Apakah ini akan terus lo lakukan di next works? Kenapa bahasa Binan? Pertama, itu cukup dekat sebenarnya bahasa Binan itu, karena dalam pergaulan pun di beberapa circleku kami sering itu pakai gitu ya, lemong nih, aku sese kayak gitu. Lekong lucicang nih gitu kan, ya macam-macam lah gitu. Walaupun jujur awalnya aku tidak terlalu paham tuh si bahasa Binan. Bahkan aku jauh sebelumnya tuh nggak tahu bahwa bahasa Binan tuh bahasa Binan namanya. Dulunya masih kayak bahasa bences, bencong, bahasa bebancian gitu, masih stereotip lah, masih ada juga self stigma dalam diriku waktu itu. Tapi belajar
akhirnya nemuin gitu bahwa bahasa Binan itself itu powerful banget ternyata gitu. Apalagi setelah aku baca bukunya Kak Sanis Lausyangni, Bahasa Waria dan Dunia Malam, kalau nggak salah judulnya, itu cukup ngasih insight yang lebih luas gitu tentang bahasa Binan gitu. Pada akhirnya bahasa Binan sendiri kelahirannya saja sudah politis, sangat politis, karena bahasa Binan muncul karena opresi dari masyarakat. Bahasa Binan muncul sebagai self defense teman-teman komunitas pekerja seks transpuan. Jadi kalau teman-teman let's say mungkin ke Taman Lawang yang paling itu ya, kalau dulu lapangan Banteng rame gitu, ya mereka akan menggunakan itu sebagai kode biasanya. Tapi pada akhirnya itu akan digunakan sehari-hari juga sama teman-teman sesama komunitas gitu. Yang paling menarik yang selalu jadi contoh tuh di bukunya Sanis ini misalnya, dia ada cerita salah satu narasumbernya ya, si transpuan ini lagi negosiasi misalnya sama klien. Terus ada temennya yang udah pernah sama si klien ini dan tahu klien ini tuh jahara alias rumpi alias jehong gitu kan. Dia akan mengkode bisa dengan apapun termasuk nyanyian. Misalnya kayak jangkarne de sejahara Titus apa gitu kan, Titus bayonet nggak bayar kayak gitu kan, bisa kayak gitu. Nanti ya udah si teman ini paham gitu, dia bisa ninggalin si klien itu. Sorry ya jemuran gue belum diangkat gitu, atau nyokap gue apa nih kayak gitu. Pun misalnya ada apa polisi datang, dia bisa polesang datang, bisa begitu aja udah pada kabur gitu. Yang begitu sebenarnya begitu ya, contoh-contoh seperti itu yang membuatku cukup terkagum-kagum sama bahasa Binan ini. Plus terciptanya bahasa Binan itu tidak terstruktur, tidak sistematis sebenarnya. Mungkin bisa aja dirumusin kayak dia ada imbuhan kayak lekes, pewes, terus ya bences gitu, ada es atau ong, lekong, pewong, mekong, metong gitu, lerong kayak gitu. Tapi seiring jalannya waktu itu akan terus berubah, dinamis sifatnya, karena ya tadi ketika ada bahasa yang sudah diketahui, kata-kata yang sudah diketahui, dan ya masyarakat luar komunitas, orang luar komunitas mengetahui itu, maka mereka akan berganti tuh gitu. Misalnya kayak makan, tadinya mereka sesimpel jadi mekong, atau ada yang pakai mekes, terus abis itu ganti lagi di Makarena, abis itu ada ganti lagi Makassar gitu-gitu. Atau lapar tadinya lepong, jadi lapangan bola kayak gitu-gitu. Bahkan mereka juga ngikutin perkembangan zaman. Kayak emang tuh tadinya bisa ember kan, kita seringnya ember nek, tapi seiring perkembangan zaman dia berubah, misalnya jadi m-banking nek, karena udah ada m-banking kan gitu. Udah nggak zaman ember, m-banking sekarang nek kayak gitu. Atau mahal sekarang aku dengar udah ada yang pakai Mahalini. Dulu tuh Maharani gitu, Mehong gitu, karena udah Mahalini, karena udah ada penyanyi Mahalini misalnya gitu, kayak gitu. Atau Titi JJ itu juga bahasa Binan sebenarnya gitu sih. Dan jadi bahasa Binan udah dekat, pun mungkin teman-teman juga sebenarnya sudah akrab dengan itu. Tentunya juga itu tidak terlepas dari
popularitas nya si Debbie Sahartian, Kamus Gaul ya. Itu era berapa? 90-an ya. Ke awal 2000-an gitu kayaknya. Ya itu jadinya kan dekat sama kita gitu. Tapi kurasa aku mungkin Tante Debbie tidak bisa secara lantang menyuarakan bahwa bahasa yang dia serap adalah bahasa Binan gitu. Tapi dengan aku menyisipkan bahasa Binan ke dalam puisi-puisiku, aku mengharapkan teman-teman lebih aware bahwa bahasa Binan ini adalah bukan bahasa yang karikatural belaka atau lucu komikal belaka, tapi di dalamnya terdapat perlawanan yang luar biasa gitu sebenarnya gitu. Gitu. Aku mau cerita sedikit boleh? Boleh. Dan yang aku temukan ketika aku membacakan puisi di depan publik itu juga lucu sebenarnya. Misalnya aku bacain puisi yang Poleson Rempong. Poleson Rempong tuh kan ada yang harakiri indang ya. Hari ini lu nyebong nggak, intinya gitu. Nyebong tuh mangkal. Titus nek Poleson Rempong Eke legong Isabella kontraktor dipentung gitu. Kayak gitu kan. Nah itu seringnya yang mendengar suka ketawa kan, kayak lucu. Tapi ketika aku ceritain peristiwanya seperti apa, muka-muka bersalah mulai bermunculan tuh. Anjing sedih ya ternyata gitu. Karena puisi itu emang nyeritain soal opresi gitu. Nah itu yang kurasa di satu sisi keberhasilannya bahasa Binan, tapi satu sisi juga kegagalan masyarakat hetero untuk memahami struggle kelompok minoritas itu, karena stereotipikal yang sudah tebal dan seringnya diframe oleh media. Apalagi era 2000-an tuh, setelah Lenong Rumpi ada Apos Desa dia gitu. Iya, oke. Jadi mungkin gue simpulkan buku ini sebenarnya kalau misalnya kita baca pelan-pelan, kita dalamin, kalau baca itu benar-benar syarat social politik gitu. Maksudnya ini bukan cuma sekadar ya personal is political gitu. Cuman di sini tuh pengalaman Lele yang ditulis itu benar-benar mewakilkan itu tadi opresi tadi yang ditulis di sini. Ini misalnya aku kasih contoh puisi yang wasiat calon mayat ngondek. Jadi seperti yang tadi Lele bilang kan, kalau masyarakat kita itu gagal untuk memahami struggle queer ya, struggle komunitas queer. Mungkin di sini ini transpuan ya ini. Enggak ini semua. ini gila. Karena di sini gue kebayangnya tuh ini gue tuh ngebayangin ya, ini kita tahu lah maksudnya bener itu tadi opresi buat komunitas queer itu masih sangat tebal, dan di puisi ini ini puisinya lumayan, puisinya anjing sih, sedih sih, kayak kita tahu kalau sehari-hari struggle mereka itu berat gitu, dan kita nggak bisa ngerti, nggak bisa secara proper nolongin, dan dari setiap hari mereka menghadapi ketidakadilan yang mereka inginkan itu adalah lewat puisi ini ya, wasiat calon mayat ngondek adalah mati dengan dirayakan gitu. Dan itu menurutku dalam banget, kayak ya udah oke, mungkin di hidup kayak mungkin sama masyarakat, sama society hidup mereka tidak dirayakan, mereka lebih sering dapat ketidakadilan, kekerasan. Dan di sini anjing ntar lu boleh bacain nggak? Boleh. Dan di sini tuh kalian menggambarkan gimana kalau wasiatnya kalau misalnya ada seorang queer yang meninggal ingin dirayakan ya,
gak apa-apa lah kita ini aja lah, kita apa namanya ngehayal gitu, karena cuma itu yang mereka bisa gitu. Aduh anjing lah, coba lu baca deh mending. Sekarang. Boleh nggak apa? Wasiat calon mayat ngondek. Wak, kebayang nggak? Pas mati, mau seremonialnya kayak gimana? Kalau Eke sih udah. Eke mau pas mati, Eke didandanin persis kayak drag queen yang mau show tunggal di diskotik yang ada di Kuta. Ya nanti tolong pilihin shade fondi yang cocok ya. Kalau perlu ya yang make upin deh Wak. Ya kan tahu selera Eke kayak gimana. Nah terus peti matinya warna ungu glossy ya, biar elegan, biar ada kesan kalau semasa hidup Eke Tinky Winky dewasa yang bukan lagi nenteng tas bahan latex merah mengkilap merek, melainkan Tinky Winky yang kemana-mana nenteng Hermes limited edition. Ya walaupun sekarang Eke masih ngegamblok tas Star Wars yang Eke beli di Kid Station bareng mantan FWB Eke. Namanya juga ngayal kan ya Wak. Eke lanjut ya Wak ya. Entar pas di peti mati Eke lagi diiring-iringin, Eke puter aplausnya Lady Gaga, lengkap sama dancers lekong, macho, six pack, telanjang dada. Biar semua orang tahu I was born to be a star, growing up as a superstar, so I die as a legend. I live for the applause, so when I die for the applause too. Pas peti Eke udah diturunin ke lubang, ya nggak usah nangis Wak. Ya tepuk tangan. Kalau perlu letupin konfeti Wak, biar ramai sekalian. Dengan begitu kematian Eke bukanlah kematian, tapi perayaan. Karena Eke sudah menjalani kehidupan ngondek yang penuh lika-liku dengan fabulous, gorgeous, and flawless. Sekali lagi Eke minta jangan nangis ya Wak. Cukuplah Yei tangisin kehidupan yang terlanjur gersang. Kematian itu menyuburkan Wak. Bagai pesta panen itu patut dirayakan. Terlebih kematian orang-orang seperti kita Wak, patut dirayakan. Sebagaimana hidup kita yang penuh kehebohan. Thank you. Tepuk tangan. Masih banyak puisi-puisi anjing lagi. Aduh. Jadi bagi yang belum beli, ya kali nggak beli. Gitu. Kalau dari lo sendiri nih, dari puisi ini, mana sih yang lo begitu menguras semua isi tubuh lo untuk menulisnya, entah itu secara emosional, energi, itu yang mana? Semua yang ada di bab pertama kayaknya. Semua yang ada di bab pertama. Kayak hampir semua deh. Karena bab pertama kan itu ngomongin soal denial. Iya, tahap denial, tahap struggle dalam menerima identitas. Jadi perlu ngulik hal-hal yang sebenarnya juga udah ditinggalin gitu. Itu cukup juga, jadi pas nulis cukup kayak nguras emosi, agak ada nangis-nangisnya dikit. Dan terutama yang ngomongin nyokap gitu. Takut nangis. Nyokap itu cukup ini. Kan puisi yang pertama kali muncul juga sebenarnya beberapa ya ada di pertama tuh, Asap Warna-Warni, Mama yang pertama, sama Ribut. Tapi kan yang paling awal itu sebenarnya Mama itu puisi pertama yang ku bikin untuk Akika Yaike. Oh, oke. Itu lagi bengong di kamarku samping kamar orang tua. Terus tiba-tiba melo tuh sedih. Karena bayangannya waktu itu lagi muncul, ya mungkin saja pada akhirnya sampai
gue metong gitu, nyokap sama bokap nggak pernah tahu kalau anaknya tuh gay kayak gitu. Terus akhirnya bikin lah posisi mamah satu itu, mama part satu. Lucu. Jadi puisi yang itu kayaknya paling ngurus dibandingkan yang lain. Jadi ada 3 part ya? Ada 3 bagian. 3 bagian. Iya, dan ini apa ya? Itu kayak semacam trajektori fase gitu dari, coba bisa dijelasin nggak? Denial, terus? Denial of struggle, acceptance, penerimaan, sama explorance, perayaan. Iya, perayaan atau explorance. Oke. Explore identitas gitu. Jadi babak pertama itu aku ngomongin soal fase denial, dan itu dinamis. Jadi aku sengaja nyusun sequencingnya aku lumayan perhatiin, karena dia kalau dibaca secara saksama tuh dia akan dinamis, makin ujung makin nerima, makin ujung babak masih makin nerima. Baru di awal babak yang acceptance tuh udah tuh mulai keluar, ada sisa-sisaan dikit babak pertama tapi udah mulai nerima diri. Nah, babak ketiga makin moncor dia, makin lancar merayakan dirinya. Udah celebrating ya. Celebrating, dan di babak ketiga aku lebih banyak juga ngomongin di luar diriku. Makanya ada ngomongin teman-teman, ada ngomongin Nuno di situ. Ngomongin seks juga gitu. Iya. Ya gitu sih kalau babak ketiga. Sama sok-sok ada pergerakan perlawanan politik lantang gitu. Asik ini. Oke. Mungkin juga banyak kali pembaca yang bisa nemuin itu lah, flow-nya itu lah, iya. Tapi emang yang di part 1 tuh emang ini lu kayak lu yang fragile-nya banget lah. Gak cuma yang mamah ya, juga pengalaman cinta lo itu, pengalaman cinta. Anjing. Jangan disebut dong. Boleh. Iya. Nah, oke, mungkin sebelum gue suruh Lele untuk baca puisi lagi dan curhat lagi, gue mau lempar ke audiens. Mungkin ada yang ingin memberikan pertanyaan, ada yang mau ikutan curhat juga, atau ada yang mau nyampein pesan kesannya atas buku si Akika Ya Eike ini, silakan. Boleh. Iya. Nggak usah takut, Oh, oke. Ramein ya. Kasihan yang dibaca nama aku. Makasih untuk acara lanjutannya yang menyenangkan dan seru ini. Aku belum beli ya, sorry. Tapi untuk alhamdulillah nggak beli cetakan pertama, yang kedua ada bonusnya kan ya? Iya. Nanti yang nunggu gajian di. Oh ya, apa tahu? Sorry, nggak tahu acaranya ada 2 kan? Gini, aku belum baca full, cuman beberapa puisi sempat ku baca karena pernah diposting juga sama Lele atau Aldin ya. Kayak Akika, pertanyaanku tadi tuh penasaran Akika kenapa jadi Akika Ya Eike itu dari awal Akika? Karena aku kenalnya puisi awalmu itu kan Akika Ya Akika ya, yang sempat kamu bacain juga itu. Dan jujur, kalau ini kesanku ya dari baca puisimu dan mendengar, karena aku berarti dengar kamu bacain puisi ini 2 kali, yang Akika Ya Aki itu dulu itu, udah lama sama tadi itu gitu. Sebetulnya menurutku buku puisimu ini album sekali musikal, bukan komikal, musikal sekali gitu. Semisal nih Aldi bacakan jangan seluruh puisinya dah, beberapa puisinya aja dari buku itu, terus dijual, aku beli, karena itu bisa salah satunya mungkin menjadi kalau aku kan pulang pergi kantor lumayan jauh kan, perjalanan 2 jam gitu, biasanya kan dengerin dengerin playlist gitu, dan aku musikku ya mentok di situ-situ aja, nggak wali banget. Nggak wali. Mungkin kalau ada puisinya Aldi tadi, ada rekamannya itu bisa menemani juga gitu, karena aku lebih seru mendengarkannya ya, dan membacanya bisa ini ya, nanti bisa begini nih kayaknya, dan harus Aldi kayaknya bacain atau teman-teman ini ya,
teman-teman dari komunitas LGBTQ+ itu. Itu kesanku ya. Pertanyaanku satu tadi itu aja sih, Akika ya. Eke itu kenapa? Pertimbangannya apa? Makasih Aldi. Terima kasih. Oke, aduh jadi ngebayangin ya ada mixtape terus isinya suara Aldi. Iya. Enak sih suara lo, tapi kalau gue denger kayak ya lagi. Itu bosan ya. Oke, Lo curhat-curhatan ngempel mabok gitu ya. Makasih Agus. Apa ya? Akika ya awalnya emang pas ke penerbit juga taunya Akika kan ya Bang. Awal tuh. Tapi pas proses editing dapat saran dari editorku Mbak Anggun Pradesa. Jadi sangat terima kasih untuk Mbak Anggun. Mbak Anggun adalah transpuan, dia sutradara film dokumenter, tapi dia juga menulis. Dan mengapa aku pilih dia karena aku butuh representasi trans dalam proses, karena bagaimanapun bahasa Binan berasal dari komunitas trans dan aku tidak mau menjadi bias dan tidak mau mengapropriat secara mentah-mentah gitu. Aku benar-benar mau menggunakan itu secara respect. Nah, Mbak Anggun tuh bertanya sebenarnya kenapa sih lo milihnya Akika? Kenapa nggak Eike? Karena menurut dia Akika itu cukup lawas. Di angkatannya aja katanya makanya Eike. Jadi setahu dia Eike di angkatan lu tuh yang muda-muda akrabnya harusnya Eike. Karena itu yang beredar gitu. Akika tuh udah kayak tuir banget, oldies gitu kan. Jadi lu tua banget nih, gitu yang Mbak Anggun gitu. Iya sih Mbak, aku juga jujur aku bingung sebenarnya kayak jujur iya aku lebih akrabnya Eike sebenarnya. Tapi aku nggak tahu kenapa, mungkin saja juga ada semacam malam bawah sadar. Waktu itu malam yang lumayan panjang sih. Aku bertiga sama editor kedua, satunya Ajeng namanya. Aku bertiga ya, aku diskusi ini tuh. Aku bilang bahwa mungkin saja Eike punya semacam track record yang buruk di masa kecilku, gitu, karena itu erat sama ledekan. Ya aku dari kecil udah ngondek Wak. Jadi udah bakat dari lahir ya. Yes, Queen certified. Dan Eike itu diucapkan oleh pembuli dengan nada meledek gitu. Oh Eike, bencong Eike gitu kan. Dan mungkin itu juga mengaruhi pada akhirnya. Iya bukan salah si kata Eike-nya kan sebenarnya, tapi aku mempunyai memori yang seperti itu. Jadi ketika aku menulis dengan Eike, sebenarnya kadang ada hal-hal yang muncul gitu. Mungkin itu juga Mbak, tapi aku nggak tahu gitu. Tapi memang gimana pendapatmu? Gini aja kata dia. Gimana kalau judul lu Akika ya Eike? Tuh. Coba lu lihat puisi lu, ada nggak yang potensi dibikin Eike? Ada tuh kalau nggak salah yang tadi ada Eike nggak sih? Yang wasiat calon ngondek itu ada Eike. Ada. Itu akhirnya ada. Tadinya itu juga. Oh itu I tadinya malah. I. So ini banget apa? Hemong minus. Takut. Hemong minus. I bilang papi dulu ya. Gitu. Takut. Akhirnya itu aku ganti Eike juga. Tapi setelah judul itu ya. Jadi Akika ya Eike, kenapa menurut Mbak Anggun itu cocok? Karena itu seperti kronologis dari yang lampau ke sesuatu yang baru. Itu sesuai dengan konsepku yang memang dia berjalan seperti cerita kan, dari Aldi yang dulu ke Aldi yang sekarang. Oke, itu aku pikirkan dan akhirnya aku nemu sesuatu yang menguatkan. Jadi di Akika ada puisiku yang judulnya Yome Transformo. Nah, Yome Transformo itu ngomongin Rosalia. Jadi ngomongin soal peristiwa kayak misalnya
kita sering nih teman-teman gay atau teman-teman queer ketika coming out ke teman dekat atau kerabat atau keluarga itu pasti langsung pertanyaannya adalah sejak kapan kamu jadi gay? Kenapa kamu bisa jadi gay? Kamu berubah, kamu bergaul sama siapa nak? Itu Gitu kan. fact-nya ya? Apa? Frequently asked questions-nya. Iya, selalu itu gitu. Bukan, terus gimana perasaanmu sekarang nggak gitu Nggak kan? pernah. Tidak peduli kan? Tidak peduli. Jadi langsung itu biasanya, kamu berubah, kamu apa gitu. Dan di puisi itu aku menantang kayak oke, emang gue berubah, gue berubah jadi sesuatu yang lebih indah gitu. Tapi pada akhirnya tetap diri gue aja, diri gue sendiri gitu. Nah, Akika ya Eike menunjukkan itu sebenarnya. Akika artinya aku, Eike pun artinya aku. Jadi Akika ya Eike terkesan seperti dua hal yang berbeda, seperti ada perubahan, tapi sebenarnya itu satu entitas yang sama. Itu yang bikin aku kayak, wow keren, lucu, udah aku ambil. Jadi akhirnya judulnya itulah Akika ya Eike gitu. Lucu ya, Mbak Anggun tuh aku suka banget. Terima kasih Mbak Anggun, love you. Anggun. Gimana? Sudah bekerja. Dia udah nggak penasaran sama gue. Oh ya soal yang tadi yang mixtape gimana? Mau respon? Tadi udah beres. Audio tadi puisi audio itu kan Oh, kayaknya tadinya mau. boleh ditulis tuh konsepnya. Tadinya mau, tadinya bahkan souvenir awal ini mau kaset Kaset. kosong gitu. Kaset. Cuma pas kayaknya mahal ya nek, gitu. Ribet karena kita diskusi juga gitu loh. Enggak lu modalin enggak? Apa? Enggak lu modalin enggak? Aduh, cari apa dulu kita ya? Kemana dulu kali gitu. Jadi tadi mau begitu dan tadinya bahkan mau bikin semacam album companion gitu. Jadi kayak musikalisasi puisi, tapi pertama energi saya ternyata sudah tidak ada. Kedua nyari produser susah gitu. Jadi nanti kali ya mungkin ada cetakan 50. Ini apa? 15 tahun Alias Azura berkarya kayaknya. Ada tuh. Oh yang fotonya gini Fotonya biasanya. begini. Inspiratif gitu kan. Close up. Gitu. Aduh lucu ya ini Barja. Oke, thank you. Mas siapa Makasih. namanya tadi? Agus pinjol. Agus Pinjol. Pinjol tuh apa sih? Itu yang apa sih? Yang pakai kacamata itu apa sih? Iya, yang disiram air keras. Oh yang takut. Oke. Lanjut. Three Horsemen, Three Agus of Apocalypse itu ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oh silakan Ray. Pertama mau ngasih Mau. nggak usah deh. Nggak usah. Atau harus? Nggak usah. Enggak biar rame aja Re. Ayo rebut mic-nya. Biar suaranya sama. Rebut mic. Rebut nih. Metaphorical. Biar suaranya setara. Iya. Pertama mau ngasih kesan dulu sih. Penggunaan bahasa Binan di buku puisinya tuh menurutku penting karena sekarang tuh sehari-hari tuh orang udah menggunakan bahasa Binan secara casual gitu, bahkan di kantorku tuh udah jadi Udinda, terus Aman jadi Amanduska gitu. Dan akhirnya melihat bahasa Binan digunakan secara advance di buku ini tuh menurutku merupakan angin segar. Apalagi ini di tengah-tengah rilis-rilis sastra Indonesia yang memang masih sangat abang-abangan ya, sorry to say. Nah, tapi di samping itu jadi ingin bertanya juga sih. Ini kan sebenarnya penggunaan bahasa Binan di buku ini tuh udah lumayan, udah advance lah. Even aku yang bagian dari kelompok queer pun kadang tuh agak harus mikir 2 kali untuk benar-benar menghayati sebenarnya ini maknanya apa gitu. Samarinda kok. Oke. Nah itu tuh pernah ada ketakutan nggak sih? Karena ini kan mau dijual secara komersil. Pernah ada ketakutan nggak? Kalau pembaca di luar sana tuh akan susah ngeakses bahasanya gitu. Itu yang pertama. Sama yang kedua, tadi tuh aku udah baca sebenarnya, cuman itu tuh aku baca ya pas pertama kali terbit itu di bulan Juli. Tapi tadi tuh pas aku run through, aku tuh nyadar sebenarnya ada beberapa puisi yang gak ada bahasa Binannya sama sekali. Itu kayak naif gitu. Nah itu decision untuk
menulis puisi yang ada bahasa binannya, kemudian di puisi selanjutnya nggak ada bahasa binannya, itu seperti apa sih proses kreatifnya? Dan sebenarnya apakah itu untuk membedakan narator-narator yang berbeda di masing-masing puisi atau seperti apa gitu? Itu aja sih pertanyaanku. Terima kasih. Thank you Ray. Oke, silakan. Yang pertama, kekhawatirannya nggak ada, karena malah sengaja. Kayak ada sempat ada nyaranin nih buat ada glosarium, tapi lupa siapa. Tapi bukan dirimu kayaknya. Ada tuh, aku kayak konsul sama someone, terus ini lu nggak mau naruh glosarium or something? Enggak, biar aja, karena aku mau back to the root si bahasa Binannya sebenarnya, bahwa itu sebagai kode sesama komunitas. Jadi kalau ada yang di luar komunitas baca terus nggak ngerti, mampus nggak diajak Jing. Kayak gitu niatnya. Nah, kau cari tahu sendiri Jing gitu. Kayak gitu. Do the homework. Do the homework, bitch. Ya, selesai kumpulkan. Gitu. Mau kayak gitu sebenarnya gitu. Tapi kekhawatirannya justru lebih ke kalau dibaca teman-teman sesama komunitas, itu ngerti nggak? Karena aku takut justru aku yang tidak terlalu advance. Nah makanya pas aku anuin bahasa Binan, pakai bahasa Binan ya aku belajar lagi. Awal-awal sebelum ada Mbak Anggun, aku konsul ke temanku namanya Yoenatan Dwi Pangestu, dipanggilnya Ijong. Dia dancer, guru juga, tapi dia pemakaian bahasa Binanya tuh mantap. Hampir di semua lini kehidupan dia pakai. Seru lah dia pokoknya. Jadi ini gimana ya Wak? ini aja Wak, lu Kak, ini sih bisa kayak misalnya suka tuh dia tadinya bisa sukro, bisa sukria, bisa sukiyaki, serah lo pakai mana, tapi gimana terserah lo gitu. Ya aku itu milihnya paling yang paling sering dipakai atau yang paling dekat kayak gitu. Gitu. Ya mungkin masih ada kasihannya dikit sih ke teman-teman non queer gitu, karena aku milihnya juga pas masih banyak yang dia dekat sama bahasa originalnya, bahasa aslinya gitu. Cuma ya itu, tapi dari awal nggak ada kekhawatiran itu gitu, karena emang mau begitu. Terus kedua apa sih namanya decision Proses kreatif ya? Proses kreatifnya seperti apa? Jujur itu gak diatur. Jadi aku selalu percaya tiap puisi punya suaranya sendiri. Jadi ketika dia memang membutuhkan aku menggunakan bahasa Binan, dia kayak akan muncul segitu sendiri. Itu kayak magisnya kali ya. Nggak ngerti juga. Tapi mungkin juga bisa dilihat sebagai tadi pembeda narator misalnya, karena mungkin ya kalau aku baca lagi juga masing-masing puisi punya karakteristik keakuannya sendiri-sendiri tuh. Ya kayak di yang Polesong Rempong kan tuh ada si bahasa Binan karena dia transpuan ya. Tapi di mana ada yang enggak, atau di Matrix misalnya, Matrix tuh aku pakai gitu. Karena kayaknya waktu itu aku mikirin juga karena aku membayangkan aku tuh ngobrol sama temanku yang emang kita kalau ngomong suka pakai bahasa Binan itu gitu. Jadi kayak ya udah otomatis gitu. Kadang sering kayak gitu, nggak sadar, presidental gitu ya. Tapi aku pernah di satu waktu mencoba eksperimen mengganti moodnya gitu. Maksudnya misalnya yang tadinya ada bahasa Binan aku masukin kayak gitu, gaya bahasanya aku ganti. Aku kayak coba itu di Tirth Asteroid di puisi pertama. Aku coba tuh nggak bunyi sama sekali, nuansnya beda, rasanya beda, jadi nggak ini gitu, jadi ngasih gitu, nggak klik. Pun yang lain-lain kayak naif gitu misalnya juga jadi nggak asik aja, beda aja nuansnya gitu.
Jadi udah aku kadang percaya gitu, apa yang sudah aku tulis pertama kali, khususnya puisi, di puisi ini khusus puisi, itu kadang udah aku relakan gitu, bentuknya seperti itu. Jarang sekali aku bikin puisi lalu aku revisi berulang kali, itu jarang tuh, jarang banget, kehitung jari. Karena aku percayanya dia kayak udah lahir dengan begitu, brojolnya udah begitu, kayak lahiriahnya udah begitu. Jadi kalau dia apa-apain takut nggak ori lagi suaranya, rasanya gitu. Jadi gitu sih aku percaya gitu. Terima kasih. Gimana? Oke. 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 Makasih. Gue jadi inget deh, lu pernah ngomong, ini lu bukannya yang ngomong kalau lu tuh suka minta insight ke teman-teman kan, kalau lu baru nulis puisi tuh orangnya gitu, kalau baru nulis puisi suka bagiin, minta pendapat gimana. Cuman katanya kalau ada insight itu lu simpen buat puisi selanjutnya aja gitu. Iya. Yang ini udah puisi yang lo bikin pertama itu. Makanya kadang gue suka berpikir nih, teman-teman yang gue mintain pendapat terus ngeliat nggak ada perubahan di puisi itu, kesel nggak ya? Gitu. Sering mikir gitu kayak si anjing minta pendapat nggak diterapin kan gitu. Sering. Ya soalnya gitu apa? Aku suka. Iya pernah sih pertama-tama gitu kayak coba deh ikutin gitu kan. Nggak dapet gitu. Kenapa ya gitu? Ya udah biarin aja deh. Tapi next itu aku pakai gitu buat puisi lain. Jadi dia saran-sarannya tuh biasanya aku tubuhkan gitu, ditubuhkan dulu. Jadi nggak yang aku mikirin secara teknis banget kayak kemarin kata si Barjanul Hakim ini harus begini nih apa. Tapi aku mikirin banget gitu, enggak. Tapi aku biarkan dia linggar terus pelan-pelan hilang dan menjadi daging dalam tubuhku gitu. Nubuh dulu gitu sih. Gitu. Oke. Gue dulu kali yang nanya ya sebelum gue lempar lagi nih. Boleh. Soal lagu, pemilihan lagu di sini playlistnya. Di setiap part ya ada playlist kan lo masukin. Mau tahu juga nih kalau nanya proses kreatif, justru gue lebih penasaran nih proses seleksi dari lagu playlist ini gitu. Gimana hingga akhirnya lo yakin kalau kurasi playlist lo ini bisa represent puisi-puisi yang ada di setiap bagian gitu. Mampus gak ada kurasi tuh. Gak ada. Sama itu prosesnya sama tadi penjelasan kayak okay. Dia muncul tiba-tiba. Dia muncul tiba-tiba pop up aja lagi nulis pop up, nulis pop up, nulis pop up. Atau beberapanya kayak gue kepikiran terus gue suka sama si lagu itu, terus ada satu bagian yang relate, itu aku comot, terus aku pelintir lagi, aku olah lagi gitu. Seringannya begitu. Nggak ada tuh kayak aku pengen masukin ini aku pengen masukin ini gitu. Karena lagi-lagi kenapa aku nggak begitu, mungkin juga kan tadi dia sudah menunggu, si referensi ini sudah menunggu. Terus ketika aku sedang membutuhkan itu, dia muncul sendiri sesuai kayak memori aku mendengarkan itu dulu buat apa sih gitu. Karena misalnya kalau aku misalnya melakukan kurasi, seharusnya di situ ada Charli XCX, di situ ada Lana Del Rey, di situ ada siapa ya, Beyonce mungkin bisa lebih banyak, Mariah Carey di situ juga nggak ada kan. Hampir nggak ada Mariah Carey kayak gitu, yang sebenarnya itu juga cukup aku gemari gitu. Tapi selama perjalanannya itu kayak nggak speak, kayak nggak ada ruang buat ngomong si lagu-lagu itu gitu. Jadi apa ya, aku tuh ngerasa kayak nulis itu tuh aku benar-benar memberi ruang seutuhnya terhadap pengalaman tubuh yang dia udah bertahun-tahun ada di dalam tubuhku gitu. Jadi pop culture berjalan ya? Iya, dia kayak dia muncul kayak tiba-tiba Fiona Apple entah dari mana gitu. Iya. Itu udah ada di katalog tubuh lu lah ya? Udah, dia sudah referensi itu ya? Menjadi daging gitu. Sudah gitu dia. Oke, ini bagi yang udah baca juga, ada satu hal yang menarik yang kayaknya di setiap diskusi yang gue hadirin ini selalu dibahas, yaitu adalah gue nggak tahu ini apa ya,
parody, homage atau apa ya? Ini dari penyair laki-laki ya, penyair laki-laki. Ada 3 puisi di sini. Yang pertama itu ada puisinya Sapardi Djoko Damono ya, yang Hujan Bulan Juni. Di sini jadi jualan bulan Juni ya. Jualan di bulan Juni. Jualan di bulan Juni. Kemudian ada Bersatulah Hemong-Hemong Kota Jakarta. Ya, ini disadur dari karyanya apa? Bersatulah Pelacur-Pelacur Kota Jakarta dari W.S. Rendra. Kemudian Hairil Anwar ya? Hairil Anwar. Tak sepadan, tak sepose ya? Jadi tak sepose. Tak sepose. Oke. Lagi-lagi gue nanya proses kreatif gak apa lah ya? Gak apa-apa lah. Iya, dan kenapa Itu 101 basic question. Kenapa 3 puisi itu? Kalau yang puisi yang jualan di bulan Juni tuh gue inget banget lo waktu itu ngebagiin di grup chat kita itu, ya. Itu menarik, gue nggak tahu kok ternyata itu dimasukin gitu, dan ternyata nggak cuma 1 itu doang gitu. Kenapa memilih 3 puisi itu, dan kenapa specifically penyair cowok? Silakan dijelaskan. In positive way, mereka bertiga adalah semacam referensi juga yang apa namanya, yang turut membentuk puisi-puisiku sebenarnya. Karena aku juga mengenal puisi awal-awal ya, bagaimanapun dunia puisi kita masih didominasi laki-laki kan ya, maskulinitas gitu. Jadi ketika aku pertama kali ketemu puisi ya kenalnya penyair laki-laki gitu. Karena di bahasa Indonesia ya gitu. Hairil Anwar, Sapardi, W.S. Rendra, yang sedikit mungkin Wing Harjo, siapa sekala gitu. Ya mungkin Subagio segala macam, Wiji Tukul gitu. Tapi jarang kita ketemu at the first sight Tuti Herati, siapa namanya yang mungkin Kostrana Dara Trinitian, siapa lagi, Oka Rusmini, itu jarang banget ada ketika pertama kali kenal puisi. Positive way begitu. Tapi nakalnya adalah dengan memparodikan puisi mereka atau mengimpersonate puisi mereka, itu aku juga sekaligus pengen ngekritik tadi dominasi laki-laki di dalam sastra Indonesia lebih luasnya gitu, atau ya spesifiknya dunia puisi, ekosistem puisi gitu. Terus juga begitu sih, kayak iseng kita gue rutuhin nih maskulinitasnya nih anjing. Karena juga aku kebaca gitu, misalnya penggemar Hairil gitu kan pasti incel yang mengamini kehidupan seks bebas, mempermainkan wanitanya Hairil kan gitu ya. Keren ya, gue Hairil banget anjing, seks di gerbong kereta gitu kan. Atau ya apa namanya, maskulinitas yang juga dirayakan misalnya oleh W.S. Rendra atau oleh Sapardi Djoko Damono gitu, ingin meruntuhkan itu. Jadi ketika membaca misalnya Hairil Anwar gitu, penggemar Hairil Anwar yang maskulin parah itu ngebaca versi parodinya gue tuh gimana kayak gitu. Nah ada satu abang-abangan aku tawarin. Nah gue suka nih, gimana abang ini lihat aku apa namanya, merombak, menyadur puisinya Hairil. Aku tahu dia sangat mencintai Hairil. Ya lo nggak bisa nyaingin Hairil Anwar sih. Terus emang bukan itu tujuannya, bencong. Emang bukan itu tujuannya, bang. Justru gue mau ngancurin itu, karena justru tujuanku menyadur ini ya meruntuhkan maskulinitas itu, dan bukan meruntuhkan juga, tapi mengolok-olok maskulinitas, dan juga reclaiming. Sebenarnya ada usaha itu, reclaiming gitu. Kita kan sebagai queer dalam sejarah lekat sebenarnya dengan reclaiming gitu. Queer sendiri termnya adalah
hasil dari reclaiming itu gitu. Karena queer sebelumnya ada lompatan dari quirky, aneh, orang-orang aneh kan. Queer itu orang-orang aneh. Tapi pasca Stonewall itu digaungkan dan direclaiming gitu. Dan lewat 3 ini juga sebenarnya ada usaha itu mereclaim bahwa puisi pada akhirnya bukan milik laki-laki saja atau yang maskulin saja, dan yang menggemari 3 orang ini dan terpengaruh oleh 3 orang laki-laki ini ya bukan hanya laki-laki saja yang berhak. Gue juga punya hak itu sebagai queer gitu, dan berhak juga memaki-makinya dan berhak juga mengkritiknya. Kayak gitu sih. Ini juga bukan semata parodical gitu Bukan. kan, tapi ya ini juga ada semacam apa namanya tadi ya political ini loh, political agenda lah istilahnya. Sama sepertinya, sama kayak ada Mas Asram nggak? Oh ada. Izin Mas. Sama kayak misalnya selalu bahas air kan nih Mas, maaf ya. Mana sih aku harus baca soalnya agak lupa. Yang bukan wajib. Iya itu apa sih tuh? Senja Indonesia. Maaf ya guys, sebentar ya. Oh ini dia halaman 3. Oke. Baca dikit kali ya. Boleh. Puisi senja nan indie cocok meong ala queer Indonesia. Di bawah atap senja yang jingga. Oh bacanya ini harus setaratif juga nih, sorry. Puisi senja nan indie cocok meong ala queer Indonesia. Di bawah atap senja yang jingga, akika seruput secangkir kopi yang ampasnya membentuk carut marut perkuiran Indonesia. Sembari ditemani efek rumah kaca. Aku takut kamu suka pada diriku, karena memang aku bukan lawan jenismu. Seberat beng-beng wah. Di rooftop yang mengarah ke pemandangan asri Sungai Kalimalang, tanganku tak berhenti geser kanan geser kiri, cari yang serasi di Tinder, setelahnya pindah window shopping di Grindr. Oh senja, terima kasih Tuhan, akika queer dan akika Indoneng. Ini juga parodi, sebenarnya parodi dari puisi-puisi yang kopi senja gitu. Ya, yang tadi kalau cara bacanya kayak gitu menang ini ya, Menang lomba deklamasi. badan bahasa. Betul. Deklamasi badan bahasa. Ya, Ya tadi keren. Nah ini tadi masuk reclaiming juga ada di bagian sembari temani efek rumah kaca misalnya. Lagu bukan lawan jenis kan sebenarnya punya, maaf ya Mas Asra, punya nuans yang homofobik sebenarnya, atau bias lah kalau nggak mau juga homofobik atau bias. Karena dalam lagunya sepengamatanku kan dia apa sih ceritanya, jadi temannya ternyata gay, terus si cowok ini ingin menuntunnya ke jalan yang terang gitu. Salah gitu tuh, makanya ada liriknya aku takut kamu suka pada diriku gitu. Terus ada masihkah ada aku di mimpimu, kayak gitu-gitu kan. Walaupun pada tahun itu beberapa kritik justru menganggap lagu ini sebagai lagu yang cukup progresif karena berani untuk menampilkan image lain tentang teman-teman gay gitu, dengan nada yang tidak terlalu judgmental dan benci gitu.
Tapi di sisi lain kalau kita pakai kacamata sekarang, yaitu kan kayak mempertebal stereotip yang udah ada. Justru itu kekerasannya lain pada akhirnya. Tapi so glad kayak tahun berapa Mas yang di efek rumah kaca di Good School tuh yang 3? Iya, 2021 22 lah ya itu. 2022 itu di situ Mas Holil sempet ngomong soal lagu itu yang ya intinya itu dibuat tahun itu ya memang belum terlalu tinggi awareness-nya, jadi dan gue lihat teman-teman efek rumah kaca termasuk Mas Holil menyadari itu dan mempelajari ulang gitu tentang queer itu sendiri. Dia bilang kalau bisa kalau gue berusaha dia bilang masalah gue pengen kalau coba gue bisa buatnya lebih beda lebih lain gitu. Ya, nah di lagu ini walaupun puisi ini walaupun lagu itu aku sadar punya nuansa seperti itu, tetap aku pakai sebagai reclaiming. Di puisi ini justru aku merayakannya sebagai anthem gay sedih gitu yang gitu deh. Aku membayangkan ini dinyanyikan oleh cowok yang kusuka tapi ternyata dia straight gitu, ternyata dia tapi itu awal-awal ya, masa muda, sekarang mah udah masa bodoh. Gitu. Tapi katanya Anda masih terjebak dengan jatuh cinta pada udah dewasa gitu. Sudah dewasa. Gitu sih. Oke. Gitu udah capek. Iya sih. Tapi kan ini puisi juga bisa jadi kayak semacam act of reclaiming juga cuy. Iya. Di apa namanya? Ya di dunia perbukuan lah ya. Yang skala kecil dulu lah gitu kan juga masih jarang banget kan. Iya. Puji Tuhan. Alhamdulillah. Puji Tuhan, alhamdulillah. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Boleh dong, namanya. Sebelum gue mau nanya ini sih. Oh ada, silakan. Halo, aku Tika. Aku belum baca sebenarnya buku ini, tapi aku udah tertarik sama covernya. Yang pertama, aku pengen tanya, ada nggak sih maksud atau icon-icon yang kamu maksudkan muncul di ilustrasi cover ini? Terus yang kedua, aku mau berkomentar sih, walaupun aku belum baru baca beberapa puisi aja, karena bukan berkomentar gimana ya, aku pengen kasih tanggapan gitu ya akan ketakjuban aku dengan bahasa Binan ini yang sebenarnya kita udah akrab sejak lama sama bahasa ini yang dulu sudah sering dipakai sama yang Tante Debbie Sayartian itu. Dan aku malam ini juga baru tahu ternyata ada opresi di balik kekomikalan bahasa itu gitu ya. Dan aku berterima kasih banget sama Kak Lele karena udah menerbitkan buku ini, karena aku takjub ada yang mengungkap sisi kemelankolisan seorang queer di balik semua kekomikalannya dia di media dengan bahasa Binannya itu gitu. Jadi kayak mungkin hadirnya puisi ini bisa kayak melihat gitu loh, di balik semua yang mereka selalu tertawakan ya di media. So far sih aku selalu masih lihat sampai sekarang semua yang berbau queer, terutama bencong-bencongan gitu tuh selalu jadi tertawaan gitu loh. Padahal kan di balik itu sangat menyedihkan dan ironi gitu ya kehidupannya gitu. Jadi ini menurutku emang gerakan bener kayak kata Barjan, ini sangat bold dan aku menunggu ada sesuatu gerakan ini lagi, terbitan baru lagi gitu loh dari kalian gitu. Pertanyaanku hanya itu sih, ada nggak simbol-simbol, karena ini sangat menarik warnanya. Simbol. Wah, dia seneng ditanya ini mas soal cover. Simbol-simbol Illuminati. Tuh. Kak siapa namanya tadi?
terima kasih ketika aku mau shout out ke pembuat atau ilustratornya, namanya Rizky Puta. Kami bertemu di Twitter waktu nyari, aku sempat nyarinya tuh di Twitter, nyari ilustratornya, terus dapet lagi. Dia oke banget sih, maksudnya style dia tuh tadinya nggak begini, dia lebih cartoonish gitu. Dan dia demi buku ini belajar, aku merasa terharu gitu. Kalau simbol-simbol tersembunyi nggak tuh? Apa ya? Mungkin yang paling pertama warna, selain yang dominan adalah ungu, sebenarnya aku minta ada palet bendera transpuan, ada pink, putih, sama biru muda something ya, aku lupa. Nah ini kalau dilihat frekuensi paletnya sebenarnya ngambil dari sana juga gitu. Kalau ungu selain itu warna yang cukup kugemari juga, juga dia kan ternyata adalah simbol perjuangan perempuan juga gitu. Jadi tapi sebenarnya basicnya aku pertama kali milih ungu sih yang paling suka ungu gitu kan. Ngebayangin udah ungu dan ini ungu gitu, ini ungu. Terus kuku cantik, ini kuku cantik, ungu ini memang ini sebagai ekspresi genderku, walaupun aku jarang pakai. Tapi aku tuh suka, dulu aku punya persis kuku palsu ungu kayak gini, terus kalau gitu, kalau pakai tuh suka ngaco terus gitu kan, seru banget. Terus kayak pas ngomong ke siapa namanya, Rizky juga lucu nih, ada kuku sebagai ekspresi gender gitu. Tapi terus ini kan kalau dilihat badannya ini adalah tidak menunjukkan stereotip dada bidang, six-pack, gitu kan. Karena bukan gue. Nah tapi juga aku ngomong nggak usah dibikin stereotyping gitu, karena kayaknya terlalu sering gitu kalau nunjukin laki-laki gay itu kayaknya sopan gitu ya, atletis apa, padahal kita punya banyak keberagaman gitu dalam tubuh. Jadi sengaja nggak usah bagus-bagusin, udah ceking aja cong. Terus si diskonya itu sebenarnya ngelambangin sifat culture-nya itu gitu. Karena yang kepikiran pertama kali untuk melambangkan itu ya melambangkan pop culture adalah bola disco gitu. Karena aku suka disco yang gitu kan. Gitu. Terus pose-nya, referensinya itu ini Beyonce sama si silvernya ini juga Beyonce yang Renaissance. Itu aja kayaknya. Apa lagi? Oh yang agak futuristik itu ini kayak utopia gitu sih, kayak utopia. Apalagi juga kalau nggak bahas teori queer tuh ada tuh teorinya, tuh aku lupa nama orangnya, tapi dia punya teori namanya cruising utopia, menjelajahi utopia gitu, mencari. Dan itu utopia juga kadang juga memang melekat di teman-teman queer atau LGBT gitu, karena kita selalu membayangkan sesuatu yang tempat yang layak, yang indah, yang apa itu, yang bebas, yang aman gitu, tapi ya perjalanannya panjang gitu. Jadi juga si kesan-kesan futuristik itu juga mau ngasih itu. Jadi mengapa tidak aku buat utopia dalam buku ini gitu. Kemudian dasarnya gitu aja, so asing. Ternyata di balik wajah ganteng lu substansial dan philosophical juga ya.
Assalamualaikum Martin Surya Jeyong. Multidimensional. Mereview di Goodreads atau di Instagram atau di Twitter. Lalu mention aja si anagramnya, nanti bakal dikasih si linknya gitu ya. Gitu. Canggih, jadi nggak usah kirim cetakan pertama nih, kita punya PO Box apa gitu, nggak usah. Nah, PO Box 1365 gitu ya. Tetek spasi Akika. Bisa gitu. Bisa gitu. Ya gitu aja. Terus masalahnya kalau kamu mau apa namanya? Peduli lah ya sama penulis roman. Ya beli aja ya. Penulis roman. Kita nggak mau macam-macam kayak apa